Halo, perkenalkan nama saya Ika Jadi Jawan. Di sini saya akan menjelaskan cara maintenance PV panel. Baik, langsung saja ya untuk menghemat waktu. Jadi sebelum kita melakukan pemeliharaan atau maintenance PV panel, jadi kita memakai alat APD agar nanti menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan agar kita selalu aman dan safety. Jadi beberapa APD yang digunakan yaitu ada hand glove, ada rompi untuk kita lakukan pengecekan pekerjaan, helm, dan ada beberapa alat yang kita gunakan untuk melakukan pengecekan PV modul nantinya. Di antaranya ada thermal gun untuk mengukur shading atau tingkat panas nanti yang dihasilkan pada PV modul. Yaitu ada clamp meter, dan satu lagi ada yang biasa kita sebut avometer. Baik, langsung saja. Jadi setelah kita menggunakan alat dan APD yang digunakan, lalu kita pakai agar nanti kita saat melakukan pengerjaan berjalan dengan baik dan lancar dan safety juga. Jadi ada beberapa APD yang digunakan, ada hand glove yang tadi saya terangkan, ada rompi pengecekan nanti juga, terus ada helm dan mempergunakan sepatu juga. Baik, langsung saja. Kita akan mengukur pada container box. Baik, sebelum kita melakukan pengecekan pemeliharaan, jadi kita cek pada combiner boxnya ini. Sebelum kita mengukur arus pada PV modul itu, jadi kita alangkah baiknya untuk mematikan sistemnya dulu dengan menurunkan MCCD, lalu membuka semua fuse yang ada untuk melepaskan dia dari bus bar yang ada. Baik, lalu kita arahkan avometer pada DC volt ampere karena ini harusnya DC. Pada DC volt ampere. Nah, lalu kita mengukurnya dengan mengarahkan sesuai dengan arah polaritas yang diterangkan pada kita terangkan pada avometer juga. Nah, di sini kita melihat hasil dari pengukuran itu. Nanti kita bisa analisa jika hasil pengukurannya tidak sesuai dengan nameplate pada PV modul yang terpasang, itu kita bisa curigai sebagai adanya terjadi permasalahan pada PV modul itu. Jadi sedangkan jika tidak ada arah atau lonjakan arus pada string yang kita ukur, berarti itu PV modul sudah bekerja dalam kondisi yang sesuai. Setelah kita melakukan pengukuran, kita balikkan lagi semua sistem. Lalu kita kembalikan lagi dan hidupkan lagi PV modul. Dalam pengecekan ini kita pastikan semua kondisi dalam panel ini terjaga, kebersihan maupun suhu dari panel ini agar sistem yang ada di sini bekerja dengan semestinya. Baik, sesudah kita melakukan pengecekan arus pada terminal PV modul di dalam tadi, di sini selanjutnya kita melakukan pengecekan pada PV modul yang ada di lapangan. Jadi di sini PV modul ini terletak di kampus Politeknik Negeri Bali. Pada PLTS ini, pembangkit listrik tenaga surya ini dibangun dengan sistem DC couple.
Nah, jadi pengecekan yang kita lakukan karena di sana nilai yang kita dapatkan pada arus string yang terpasang sudah sesuai dengan standar nameplate yang disediakan ya. Jadi sesuai dengan nameplate itu kita bisa memprediksi bahwa PV modul ini masih bekerja dengan baik. Jadi untuk melakukan perawatannya kita menggunakan beberapa alat ukur, yaitu ada thermal, terus ada klemeter dan avometer itu sendiri. Jadi untuk pengecekan pertama itu kita melakukan apakah sel pada PV modul itu sudah bekerja dengan baik, apakah dia terkena shading atau terkena suatu benturan yang mengakibatkan sel pada modul tidak bekerja dengan maksimal. Jadi cara pemakaian thermal imager atau thermal gun ini bisa kalian lihat pada buku panduan yang sudah tersedia. Jadi cara memakainya, kita bisa melihat apakah pada setiap sel ini terjadi shading atau terjadi lonjakan panas atau yang mengakibatkan arus berlebih. Nah, gini kita sudah lakukan. Ternyata di sini tidak ada lonjakan panas yang berlebih, jadi tidak ada shading ataupun tidak terjadi kendala pada sel modul ini. Nah, jika tidak ada, kita bisa melakukan pengecekan selanjutnya itu dengan cara melakukan klemeter, mengukur apakah arus pada PV modul ini sudah bekerja sesuai dengan standar yang sudah dikeluarkan. Nah, tetapi kita tidak akan melakukannya secara detail karena hasil yang didapatkan tadi dalam pengukuran di dalam tadi sudah baik. Jadi jika terjadi masalah, kita bisa melepaskan konekan kabel ini. Nah, jadi sebelumnya modul ini terpasang dengan 4 string. Jadi satu array PLTS ini terpasang 4 string. Jadi satu string itu dikoneksikan dengan cara seri. Nah, untuk melakukan pengecekannya itu kita bisa melepas konektor kabel ini dan kita bisa short circuitkan, karena di short circuitkan itu arusnya akan sama. Jadi jika kedua modul ini di short, arusnya akan sama dan itu masih dalam aman untuk kita melakukan pengerjaan dan aman juga untuk alat yang kita cek. Nah, pengecekannya itu kita shortkan antara plus dan minus antara koneksi konektor ini dirangkai secara seri, lalu kita ukur dengan klemeter. Jika sudah, tadi kita akan mendapatkan nilainya. Nah, sesuai dengan nameplate yang sudah tersedia pada PV modul itu. Nah, jadi kita hanya melakukan itu. Terus jika terjadi masalah juga ke depannya, kita bisa mengukur avometer dan mengukur arus pada satu modul. Selanjutnya, jika tidak ada masalah tadi, kita bisa melakukan perawatan dengan cara menjaga permukaan di balik maupun di atas PV modul ini. Kita lakukan perawatan dengan cara dilap dengan lap basah nanti. Jika seandainya sudah dalam keadaan bersih, itu akan memaksimalkan jalannya sel ini dengan baik. Jika nanti sudah terkena cahaya matahari maupun cahaya dari luar. Baik, sekian cara belum yuk. Baik, sekian video perawatan maintenance, beberapa cara-cara maintenance yang bisa dilakukan dalam perawatan
PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jika ada masukan untuk kedepannya bisa cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.